Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu Prestasi terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, baik. Baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba kalian perhatikan di sekitar kalian, teman-teman kalian, bapak ibu guru kalian, orang tua kalian, kakek nenek. Adakah dari mereka yang menggunakan kacamata? Ada ya? Nah, kenapa mereka menggunakan kacamata? Oke, kalau teman-teman kalian menggunakan kacamata karena tidak dapat melihat jarak jauh. Nah, kalau biasanya kita amati juga kalau orang tua kita, orang tua kalian itu melihat atau biasa membaca majalah gitu kan ya, bacanya malah dijauhkan gitu kan ya. Jadi jenis kacamata yang digunakan teman-teman kalian, bapak ibu guru kalian, terus kakek nenek kalian, orang tua kalian, apakah sama jenis lensa yang digunakan? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan membahas yaitu alat-alat optik. Alat-alat optik itu apa? Alat-alat optik adalah alat-alat yang berhubungan dengan sinar atau cahaya. Alat-alat yang bekerja berdasarkan sifat-sifat sinar pada pembiasan dan pemantulan pada cermin, lensa, dan bahkan prisma. Nah, alat-alat optik itu ada apa saja? Nah, alat-alat optik itu ada apa saja? Ada yang pertama yaitu mata kita, mata. Ada kacamata. Nah, seperti yang ibu gunakan ini, kacamata. Selanjutnya ada apa lagi? Ada kaca pembesar. Nah, kaca pembesar itu seperti ini. Nah, ini kaca besar. Nah, kita bisa melihat lebih besar. Nah, ini alat-alat optik contoh dari kaca besar atau bisa disebut dengan loop. Selanjutnya ada apa saja? Yaitu ada alat-alat optik apa? Ada mikroskop untuk melihat mikroorganisme ya. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada teropong. Dan masih banyak lagi, tapi kita akan membahas ini di dalam bab alat-alat optik. Yang pertama kita akan bahas mengenai mata. Kenapa mata termasuk ke dalam alat-alat optik? Karena mata pada prinsipnya seperti lensa. Karena mata itu sendiri mempunyai lensa mata. Nah, untuk memahami itu kita harus tahu anatomi dari mata kita itu sendiri. Nah, seperti ini gambar ya. Gambar mata kita. Yang pertama itu ada lapisan terluar, itu ada kornea yang berfungsi untuk melindungi lensa mata kita sebagai pelindung. Selanjutnya ada apa? Selanjutnya yaitu ada iris. Nah, iris di sini berfungsi sebagai pemberi warna dan mengatur cahaya yang masuk ke mata. Nah, selanjutnya ada pupil. Pupil di sini yaitu kelengkungan yang terbentuk dari iris yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Nah, misalnya kalau kita melihat cahaya yang terlalu terang, biasanya pupil kita kan mengecil gitu kan ya. Kalau kita melihat yang dekat, pupil kita membesar gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada apa? Ada lensa mata. Nah, lensa mata inilah yang membentuk bayangan, yaitu membentuk bayangan yang dibentuk itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, selanjutnya ada apa? Di sini ada retina. Retina di sinilah sebagai penangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata. Di retina ini terdapat bintik kuning. Bintik kuning ini peka terhadap cahaya. Selanjutnya di sini ada saraf optik. Saraf optik di sini berfungsi untuk apa?
menyalurkan informasi ke otak, dan juga dia sebagai pembalik. Yang dibentuk dari lensa mata itu dari apa? Nyata, terbalik, dan diperkecil. Tapi kita melihatnya nyata dan tidak terbalik, gitu kan ya. Jadi di sini berfungsi untuk pembalik, yaitu dari terbalik menjadi tegak. Nah, selanjutnya yang kita harus ketahui, kita gambarkan kenapa mata termasuk ke dalam alat-alat optik. Nah, ini mata kita, lensa mata kita. Setiap lensa itu mempunyai sumbu utama. Nah, misal sini fokusnya ya. Nah, selanjutnya sini ada pohon. Pohon ya. Nah, pohon sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui pusat lensa diteruskan. Diteruskan ya ini. Nah, selanjutnya di bawah juga. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus. Terus sinar datang melalui pusat lensa diteruskan. Nah, ini sesuai dengan lensa cembung. Sifat-sifat lensa cembung, sifat-sifat istimewa dari lensa cembung. Nah, bayangan yang dibentuk apa? Nah, ini kan dari sini ya, ini atas. Nah, berarti ini sini ya. Nah, yang bawah ini berarti sini. Bayangan yang dibentuk yaitu terbalik dan diperkecil. Nah, ini mata kita. Nah, ini jatuh pas di retina mata kita. Nah, gitu. Selanjutnya kita harus mengetahui dari mata itu apa. Yang pertama itu ada daya akomodasi. Daya akomodasi. Daya akomodasi itu apa? Yaitu kemampuan mata untuk kelengkungan mata kita sendiri, yaitu mengatur kelengkungan dari lensa mata. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui apa itu mata berakomodasi. Mata berakomodasi itu mata apa? Mata ketika otot dari lensa mata kita ini menegang. Nah, biasanya ini mata berakomodasi itu mata kita itu melotot, dan lensa yang terbentuk itu lensa cenderung cembung gitu. Dan biasanya mata berakomodasi ini ketika kita melihat benda-benda dalam jarak dekat, misalnya kalian melihat layar monitor, nah pasti kan dekat kan, berarti mata kita berakomodasi maksimum. Selanjutnya yaitu kita kenal ada lagi yaitu mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi itu artinya mata kita dalam keadaan rileks. Biasanya kalau kita lihat dengan jarak jauh, melihat pemandangan gitu kan, rileks mata kita. Nah, mata tidak berakomodasi ini yaitu biasanya jaraknya itu tak terhingga. Nah, kalau mata berakomodasi itu jarak terdekatnya, titik dekatnya itu biasanya 25 cm, atau dalam buku juga dituliskan 30 cm gitu. Selanjutnya kita mata kita agar melihat suatu benda itu jelas itu ada jarak pembatasnya, yaitu apa? Jarak pembatasnya itu kita kenal, yaitu ada yang namanya puntum proksimum. Puntum proksimum.
Puntum proximum itu apa? Puntum proximum itu adalah titik dekat. Nah, titik dekat yaitu titik dekat mata kita, titik dekat. Jadi artinya jarak terdekat dari mata kita. Yaitu berapa? Jarak terdekatnya yaitu mata normal itu adalah 25 cm atau dalam buku itu yaitu 30 cm, yaitu ketika mata berakomodasi. Ketika mata berakomodasi ini untuk proximum titik dekatnya ketika mata berakomodasi. Selanjutnya yaitu ada puntum remotum atau titik jauh. Nah, titik jauh kita setiap mata orang berbeda-beda ya. Bisa karena kita melihat semakin lama itu kan benda itu kalau kita lihat jauh itu semakin kecil, maka kita bisa definisikan bahwa titik jauh mata normal itu tak hingga, yaitu ketika mata tidak berakomodasi, yaitu ketika mata rileks gitu ya. Selanjutnya ada mata, kita ketahui mata normal itu jarak dekatnya adalah 20 cm, 25 cm, terus titik jauhnya itu tak terhingga. Kita juga kenal apa itu cacat mata, yaitu gimana yang kita alami tadi, yang dialamin oleh ibu sendiri, terus teman-teman kalian kok nggak bisa lihat jarak jauh, kok yang orang tua itu melihatnya malah dijauhkan gitu. Nah itu kita mengenal itu ada cacat mata, itu ada miopi, cacat mata itu ada, yang pertama itu ada miopi atau rabun jauh. Terus ada hipermetropi atau rabun dekat. Dan ada presbiopi atau rabun tua. Nah, miopi itu rabun jauh. Itu umumnya yang kena itu seperti teman-teman kalian, yaitu tidak bisa melihat pada jarak jauh gitu kan ya, dan perlu bantuan gitu kan, bantuan kacamata. Miopi itu rabun jauh, yaitu tidak dapat melihat benda yang jauh. Biasanya orang, teman-teman kalian itu kan kenapa menderita rabun jauh? Biasanya kan melihat sesuatu yang dekat-dekat. Nah, kalau kita gambarkan, misalnya sini adalah mata kita, ini miopi ya, ini miopi, ini ada mata kita, terus di sini ada SN, jarak normal kita adalah 25 cm. Terus di sini ada pahingga, yaitu yang pembatas kita tadi. Kalau mata kita itu ada dua pembatas, yaitu titik dekat SN dan titik jauh gitu kan, titik terjauh yaitu tak terhingga. Jadi ketika mata normal itu sininya ada 25, kita gambarkan sendiri. Ini dulu yang pertama yaitu mata normal ya. Mata normal ini jaraknya, sini area bacanya. Nah, kalau ini miopi, misalnya ini ya, ini ada mata kita ya. Nah, karena dia tidak bisa melihat jauh, berarti apa? Puntum proximumnya semakin kecil, titik dekatnya semakin kecil.
semakin ke sini berarti titik jauhnya puntum remotumnya itu semakin mundur di sini ya. Nah, semakin mundur, geser ya. Nah, berarti dia melihatnya melihat dari titik dekatnya itu kurang dari 25 cm gitu kan ya. Jadi terus titik jauhnya juga mundur. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Maka kalau kita gambarkan miopi ini, yaitu ketika cahaya bayangan yang dibentuk dari orang yang menderita rabun jauh itu bayangannya itu di depan retina mata, tidak pas di retina. Bayangan yang dibentuk yaitu di depan. Bisa digambarkan misalnya di sini ya, di sini gambarnya, di sini sinar datang, terus di sini ada lensa. Nah, jatuhnya di sini tidak pas di retina mata kita, jadi jatuhnya pas bayangannya itu di depan retina, di depan retina. Maka untuk menolong seseorang yang mengalami rabun jauh itu menggunakan lensa negatif. Lensa negatif itu apa? Lensa cekung yang berfungsi untuk menyebarkan sinar, yaitu divergen, yaitu kita butuh lensa cekung. Nah, ketika kita gunakan lensa cekung itu pas jatuh di retina mata kita karena sifatnya yaitu menyebarkan sinar. Nah, selanjutnya yaitu ada hipermetropi. Hipermetropi ketika mata kita, nah seperti ini. Berarti hipermetropi itu jadi semakin tua titik dekat dari seseorang, orang itu pasti titik dekat dari orang, dan itu titik dekatnya semakin besar. Nah, jadi kenapa orang tua kita kalau melihat, membaca gitu malah dijauhkan? Karena faktor umur. Jadi semakin tua titik dekatnya itu semakin besar atau puntum proksimumnya semakin besar. Maka lebih dari 25 cm. Nah, seperti ini. Nah, area bacanya. Area baca. Area bacanya ya. Terus maka bayangan yang dibentuk dari mata, lensa mata kita ini di belakang dari retina mata. Nah, misalnya ada cahaya masuk di lensa mata kita, ini adalah itu bayangan yang dibentuk ini adalah di belakang retina kita, di belakang retina mata kita gitu. Selanjutnya ada presbiopi atau rabun tua. Biasanya kakek nenek kalian yang menderita rabun tua, ya, dia semuanya tuh geser, jadi dia tidak bisa melihat dekat dan tidak bisa melihat jauh karena faktor umur, tidak bisa melihat jauh. Ya, terus di sini makanya area bacanya. Nah, ini orang yang menderita presbiopi, rabun tua, gitu kan ya. Terus kita ketahui kalau misalnya kita lihat gitu ya, orang tua, orang rabun tua gitu, misalnya kakek nenek kalian itu menggunakan lensa matanya tuh, kacamatanya tuh ada 2 lensa, yaitu misalnya kacamata nih ada di sini positif, negatif. Karena apa? Karena dia 2, tidak bisa melihat jauh dan tidak bisa melihat dekat. Nah, yang rabun dekat tadi ditolong dengan apa? Pas dia jatuhnya di belakang retina, maka kita perlu ditolong dengan lensa cembung, lensa positif yang berfungsi untuk mengumpulkan sinar. Nah, dibantu lensa itu. Nah, udah paham ya? Selanjutnya kita udah tahu ini. Terus bagaimana cara kita mengukur gitu, mengukur kekuatan lensa kita seberapa gitu, jenis lensa mata yang digunakan itu sama atau tidak dari kakek nenek kalian, orang tua kalian gitu kan. Itu kalau yang miopi jadi
kalau kita teman-teman kalian misalnya kalau kalian pergi ke optik itu pasti diukur terlebih dahulu ya, baik seberapa kekuatan lensa yang untuk membantu mata kita biar bisa melihat seperti mata normal gitu kan ya. Nah, miopi, kalau miopi itu sendiri kan rabun jauh, tidak bisa melihat jauh. Nah, rumus dari ini yaitu P, kekuatan lensa dengan kekuatan P sama dengan 1/F, fokus. Nah, P itu adalah kekuatan lensa mata. Satuannya adalah dioptri. Nah, F yaitu titik fokus. Meter. Nah, kalau dalam sentimeter itu P sama dengan 1/100/F. Nah, miopi, karena miopi itu rabun jauh, maka kekuatan lensa P yaitu karena dia miopi itu menggunakan lensanya negatif, maka P negatif 100/F. Fokusnya apa? Yaitu tidak dapat jarak terjauh yang dapat dilihat oleh matanya. Yaitu jarak terjauh itu apa? Yaitu puntum remoptum, berarti PR. Berarti 100/PR gitu. Misalnya ada seorang wanita yaitu hanya mampu melihat benda yang jaraknya yaitu tidak lebih dari 75 cm. Berarti jarak terjauhnya berapa? Berarti yang diketahui itu adalah puntum remoptum, jarak terjauh, karena dia hanya dapat melihat benda kurang dari 75 cm. Berarti apa? Min 100/100 PR-nya berapa? PR-nya tadi 75. Berarti berapa? Yaitu 1,3 dioptri. Ini untuk rabun jauh. Selanjutnya yaitu untuk rabun dekat, yaitu ada hipermetopi. Kekuatan lensanya bagaimana? Kekuatan lensa P sama dengan berapa? P berarti tadi kan 1/Sn. 1/Sn dikurangi 1 rabun dekat, berarti dia adalah puntum proksimumnya. Titik dekatnya berapa? Berarti 1/pp. Nah, ini dalam satuan meter. Kalau di sentimeter kan 100/Sn-nya berapa? Sn itu jarak normal, jarak mata normal itu berapa? 25 dikurang 1 dari 100 per puntum proksimum sama dengan berapa? Bisa kita tulis 4/100 per pp, puntum proksimum. Misalnya nih, ada seorang ibu-ibu, dia hanya mampu titik dekatnya itu pada jarak 75 cm. Maka 75 cm itu apa? Titik dekatnya tadi kan, titik dekat itu adalah PP, puntum proksimum. Berarti 4 dikurangi 100 per tadi berapa? 75 sama dengan berapa? 2,75 dioptri. Begitu halnya dengan presbiopi, yaitu tinggal kalian kalau misalnya nyari lensa untuk dia menggunakan lensa apa, itu gabungan antara ini gitu. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu, karena waktunya juga udah mepet, udah pas banget. Jadi kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, tadi ada loop, pertemuan minggu selanjutnya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.